Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Wahyudin, no absen 6 dari kelas 5B NIM 1803939. Ya, langsung saja ke presentasi kali ini atau pemaparan materi kali ini tentang materi kedaruratan medis 5, yaitu ada pendarahan, shock, dan cedera sistem otot rangka. Ya, di sini saya akan mengambil tentang permasalahan cedera sistem otot rangka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis cedera pada alat gerak terhadap cedera sistem otot rangka. Yang pertama adalah adanya terkilir sendi, terus terkilir otot, terus dislokasi sendi, dan patah tulang. Terkilir sendi adalah rusaknya jaringan ikat sekitar sendi teregang melebihi batas normal. Penyebab dari terkilirnya sendi yang pertama adalah terpeleset, yang kedua gerakan yang salah, dan lain sebagainya. Yang dinamakan dengan terkilir sendi atau ankle sprain, ada juga swelling, inflammation, and bruising of ankle. Terus ada juga dermatoid ligament of the ankle. Di dalam terkilir sendi ada beberapa gejala atau tanda yang menyebabkan terkilirnya sendi. Gejala yang pertama adalah nyeri dan bengkak. Yang kedua, nyeri tekan. Tiga, kulit merah kebiruan. Terkilir otot adalah robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Di dalam cedera sistem otot rangka yang dinamakan dengan terkilir otot adalah robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Penyebab dari terkilir otot yang pertama adalah latihan peregangan tak cukup. Yang kedua, teregang melampaui kemampuan atau batas kelebihan. Yang terakhir adalah gerakan yang tidak benar. Gejala dan tanda dalam terkilir otot, ada beberapa gejala yang diakibatkan dalam terkilir otot. Yang pertama adalah nyeri yang tajam dan mendadak, menyebar keluar dengan kejang, disertai bengkak. Tindakan pertolongan terhadap terkilirnya otot. Yang pertama adalah tindakan pertolongan pada korban terkilir sendi dan terkilir otot sama dengan tindakan pertolongan pada luka tertutup berpedoman pada RICE. R, raise, IC, compression, elevation. Yang dinamakan dengan rest itu adalah istirahat anggota gerak. Jadi anggota gerak terhadap terkilirnya itu harus diistirahatkan. Yang kedua adalah IC, yaitu beri kompres es atau yang dingin. Compression, balut, tekan dengan pembalut elastis. Elevation, tinggikan anggota gerak yang cedera. Terus masuk terhadap cedera sistem otot rangka, yaitu cerai sendi atau dislocation. Yang dimaksud dengan dislocation itu adalah cerainya sendi, keluar kepala sendi dari mangkok sendi. Jadi kepala di dalam sendi itu keluar dari mangkoknya gitu. Penyebab yang diderita dengan cerai sendi yang pertama adalah sendi teregang melebihi batas normal. Jadi melebihi batas kemampuan atau batas kenormalan si sendi tersebut, maka keluarlah dari mangkok-mangkok dari sendi tersebut. Gejala dan tanda cerai sendi. Gejala dan tanda cerai sendi yang pertama adalah bentuk sendi tampak tidak normal. Yang kedua, gerakan menjadi terbatas, lalu nyeri yang dalam, serta cenderung memucat. Langsung saja cedera sistem otot rangka. Pertolongan pada korban cerai sendi yang pertama adalah opsi 1 atau stabilisasi. Jangan merubah posisi, perlakukan seperti patah tulang. Terus opsi yang kedua, lakukan reposisi, mengembalikan posisi peluru sendi dan mangkuk sendi. Tindakan pertolongan opsi 1. Yang pertama adalah perlakukan seperti pertolongan patah tulang. Jangan merubah posisi sendi, imobilisasi dengan perbindaian dan pembalutan. Hingga gerakan kena dapat cedera baru pada organ lain, segera rujuk ke rumah sakit.
langsung terhadap tindakan pertolongan opsi 2. Yang pertama adalah cara penarikan atau reposisi. Renggangkan melebar bagian yang cedera, lakukan penarikan sesuai posisi alami tubuh manusia. Segera rujuk ke rumah sakit setelah itu. Jangan lakukan reposisi bila yang pertama adalah tempat kejadian dekat rumah sakit. Yang kedua, penolong tidak yakin dengan tindakannya. Patah tulang. Sekarang ke patah tulang. Terputusnya jaringan tulang baik seluruh ataupun sebagian. Yang dinamakan patah tulang itu adalah terputusnya jaringan tulang atau baik seluruhnya atau sebagian. Penyebab dari patah tulang yang pertama adalah terjadi gaya yang melampaui batas elastis jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak. Jenis patah tulang. Jenis patah tulang dibagi menjadi dua, adalah patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Jenis patah tulang tertutup ataupun patah tulang terbuka. Yang pertama adalah gejala dan tanda patah tulang. Yang pertama adalah perubahan bentuk. Yang kedua, nyeri dan kaku saat ditekan. 3, bengkak dan memar. 4, gangguan fungsi gerak. 5, terdengar suara berderik. 6, mungkin terlihat bagian yang patah. Pertolongan korban patah tulang dengan pembindaian. Pembindaian adalah upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan atau imobilisasi bagian yang cedera. Yang pertama, tujuan di dalam pembindaian yang pertama adalah mencegah pergerakan, mencegah cedera baru. 3, mengistirahatkan, mengurangi rasa nyeri. Dan yang terakhir, mempercepat penyembuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.